Coba itu dirasiokan di pokoknya. Tapi semua orang percaya kan itu kan. Padahal akal tidak bisa menjelaskan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan. Itu tidak main-main. Dan sampai sekarang membelah bulan itu bisa dibuktikan. Ketika astronot pertama kali menginjakkan kaki di bulan, namanya Neil Armstrong, dia mengatakan ketika diwawancarai, apa kesan Anda ketika Anda meletakkan kaki di bulan, menginjak? Dia mengatakan sangat terkesan sekali bahwa bulan itu pernah terbelah. Dan dibuktikan lagi ternyata material yang ada di dalam bulan itu banyak yang ada di luar. Berarti yakin bulan itu pernah terbelah. Nah, para jamaah sekalian yang saya maksud, itu terjadinya kapan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicegat oleh Abu Jahal di tengah jalan. Waktu itu ada raja dari negeri Sam bertamu ke Mekah ke rumah Abu Jahal. Raja ini masih kafir. Kemudian Abu Jahal konspirasi dengan si raja Sam ini. Ayo kita uji Muhammad. Pasti dia akan tidak bisa. Kita permalukan dia di hadapan orang banyak. Abu Jahal mengumpulkan orang banyak. Di situ ada raja dari negeri Sam itu. Apa kata Abu Jahal? Hai Muhammad, kalau kamu benar-benar Rasul, belah bulan itu. Rasulullah menjawab, kalau saya bisa membelah bulan, apakah kalian akan beriman? Tentu kami semuanya akan beriman. Maka Rasulullah berdoa. Setelah berdoa, tangannya itu cuma begini. Dan bulan itu betul-betul menjadi. Nah, semua orang menyaksikan. Bahkan pada waktu itu terjadi keguncangan. Apa betul ini bukan sihir? Orang-orang yang dari jauh pagi-pagi itu datang masuk ke Mekah, ditanya, apakah kalian tadi malam tidak melihat bulan? Semua menjawab, ada hal yang sangat aneh. Saya melihat bulan terbelah. Semua orang menyaksikan. Apakah membuat Abu Jahal beriman? Ternyata tidak. Kapan itu cuma sihir. Si Raja Sam mengatakan, saya tidak akan beriman kecuali kalau engkau bisa menyembuhkan anakku yang sakit. Anaknya yang sakit itu berada di negeri Sam. Sejak kecil lumpuh, sehingga sampai dewasa dia itu lumpuh. Maka pada saat itu pula Rasulullah kesal. Ngomong-ngomongan ambil raja, tapi di sisi lain beliau ada di negeri Sam. Ini namanya mecah rogo ya, Rasulullah begitu sampai di Sam menemui anaknya. Saya Muhammad Rasulullah. Saya tahu kamu dalam keadaan sakit. Akan saya mintakan kepada Allah kesembuhan untuk kamu. Maukah kamu bersahadat?
Ya tentu saja malu masuk bukit ini. Akhirnya si anak raja ini membaca dua kalimat syahadat langsung sembuh. Begitu sembuh, nyusul bapaknya yang ada di Mekah. Pas si ayah ini lagi pulang, kok ada anak berkuda yang menyambut dirinya. Ternyata itu anaknya. Kaget si raja. Kamu kok bisa naik kuda? Maka si anak mengatakan, Muhammad datang ke rumah, mengobati aku sehingga aku bisa naik kuda. Kapan Muhammad datang? Dijawab, pada malam ini, gitu ya, tanggal sekian, jam sekian. Loh, kok pas aku ngomong ambek Muhammad, saat itu juga Muhammad menyembuhkan anaknya. Hal semacam ini pernah terjadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab itu dikatakan semua menganggap Umar itu gila. Karena apa? Khutbah beliau itu nyeleneh. Jadi khutbah Jumat dan anak khutbah itu langsung tangannya menunjukin, hei, kalian coba berlindung di balik gunung sana. Ayo lakukan cepat. Lalu tak maju kan bingung. Mengkhotbah di sini, kalian berlindung di balik gunung sana. Ayo cepat lakukan. Semua jamaah menganggap Umar sudah mulai stres. Beberapa hari kemudian tentara ini kembali dengan kemenangan, bercerita di masjid. Ya Amirul Mukminin, karena kami semuanya mengikuti perintah, maka kami memperoleh kemenangan, yaitu berlindung di balik. Nah, orang-orang yang menganggap gila tadi adalah ini dan ini. Berarti di saat Umar khutbah di Madinah, demikian juga beliau pada waktu itu mengeluarkan komando untuk tentaranya supaya berlindung. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, tapi itulah mukjizat. Nah sekarang mukjizatnya Nabi Muhammad SAW memecah membelah bulan itu, menjadikan orang ateis menjadi muslim. Di Amerika itu kan TV CNN itu pernah mewawancarai Neil Armstrong ketika mendaratkan Apollo di bulan dan menceritakan bahwa sangat terkesan bahwa bulan itu telah pernah terbelah. Di Amerika itu ada seorang, saya lupa namanya, dia itu ateis sekali, tidak percaya. Tidak percaya agama, tidak percaya adanya Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara membaca kisah Nabi Muhammad membelah bulan. Kok tambah benci sama Islam? Kok mungkin bulan terbelah? Jadi dia menjadi ateis ini gara-gara membaca cerita Rasulullah membelah. Ketika itu dia mendengar wawancaranya Armstrong dengan TV CNN, bahwa Neil Armstrong mengatakan kesannya bumi itu pernah terbelah. Kaget dia, akhirnya masuk Islam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah mukjizat. Dan
mukjizat itu sampai kiamat tidak tertanggung. Makanya Isra Mi'raj itu semakin diilmiahkan, jadinya semakin tidak ilmiah. Itu bukan urusan rasio, itu urusan hati, urusan iman. Coba semakin dirasiokan, semakin tidak masuk akal. Contohnya, saya itu waktu masa kecil ikut Isra Mi'raj ya, pengajian. Nabi Muhammad itu naik buruk itu kuda, tapi kepalanya perempuan cantik. Nah itu buruk yang dinaiki oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya itu penasaran. Sejak kecil itu saya itu kalau ada hal yang muskil itu saya mesti mencari tahu sedetail-detailnya. Tahu-tahu ketemu cerita kuda berkepala perempuan cantik bersayap, itu namanya Bintoro. Cerita pewayangan kan gitu kan. Nah, apa itu? Wilutomo kan ada di Kahyangan. Nah, di sana ketemu Durno. Suatu ketika Durno itu kepingin ke tanah Jawa, tapi tidak punya kendaraan. Tidak tahu Durno kan? Kemarin sampai sate. Nah, Begawan Durno ini kepingin ke tanah Jawa, tidak punya kendaraan. Maka saat itulah ada kuda bersayap berkepala perempuan cantik namanya Bintoro. Naik Durno sampai ke tanah Jawa. Begitu Bintoro kembali ke Kahyangan, rupanya meteng. Dituai temenan sampai Durno tadi. Lahirlah anak bernama Aswatomo. Nah, kalau kok masuk ke dalam cerita Isra Mi'raj itu karena mengilmiahkan Isra Mi'raj, akhirnya malah tidak ilmiah. Jadi cerita kuda berkepala perempuan cantik bersayap itu bukan buah. Itu cerita wayang, yaitu Wilutomo yang didampingi oleh Durno melahirkan anak bernama Aswatomo. Kan pakem wayangnya kan ada dari. Dan saya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Profesor Hamka. Beliau itu pernah mengatakan langit pertama itu Saturnus, langit kedua Uranus, langit ketiga Mars, langit keempat Jupiter sampai 9. Apa ungkapan Profesor Hamka ini bisa dipertahankan secara ilmiah? Ternyata tidak. Makanya Isra dan Mi'raj itu tidak perlu diilmiahkan, diyakini saja. Itulah kemahabesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang laposi aduan Isra. Ternyata peristiwa besar ini membawa kewajiban terbesar di dalam Islam. Apa kewajiban yang sangat besar itu? Sholat 5 waktu. Inilah penentu kita itu seorang Muslim atau bukan. Ya kok bisa? Nah, saya orang Islam, kondisi miskin, sehingga sampai mati saya tidak bisa naik haji. Saya tetap Islam atau orang kafir? Islam.
Saya jadi orang Islam, miskin entek, sehingga seumur hidup saya tidak pernah membayar zakat. Saya masih Islam apa enggak? Islam. Saya orang Islam, sakit seumur hidup, digawe poso, tambah loro, sampai mati terjadi. Saya masih Islam apa enggak? Masih. Saya sebagai orang Islam gak salah. Apa masih Islam? Habis Islam. Kenapa kok habis? Sebab begini, pengecualian haji mampu, ya kayak aman. Zakat punya uang dan ada batasan haul dan nisab. Jadi kalau tidak sampai haul, tidak sampai nisab, maka tidak wajib bayar zakat. Haji kok tidak punya uang, di sana tidak aman, tidak wajib haji. Kalau sholat beda, kalau nggak bisa berdiri, bukan kalau nggak bisa berdiri, nggak sholat, bukan itu. Jadi keringanannya itu pada pelaksanaannya, bukan pada materinya. Jadi saya ulang ya, haji tidak mampu, tidak wajib, berarti tidak pernah haji sama sekali. Zakat tidak mampu, berarti tidak bayar zakat. Tapi soal sholat, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring masih tidak bisa, rupanya jadi sepakai. Itu jamaah. Jadi keringanannya itu pada pelaksanaan. Makanya hati-hati soal sholat. Apanya yang hati-hati? Rasulullah mengatakan, awwal ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati sholatuhu wa in sholuha sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Pertama kali yang akan diperhitungkan oleh Allah terhadap seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, kebaikan yang banyak itu dinilai oleh Allah. Kalau sholatnya rusak, kebaikan yang banyak itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nah, berarti sholat itu passwordnya surga. Apa kita bisa masuk wifi kalau tidak tahu passwordnya? Tentu tidak bisa. Di password surga ada sholat. Oleh karena itu maka ciri khas kita paling ekstrim adalah sholat kita. Itulah baru ciri sebagai seorang muslim. Belum kok sampai sebegitunya. Gusti Allah itu paling tersinggung dalam hamba yang tidak sholat. Kenapa kok paling tersinggung? Coba apa yang kurang pada diri kita atas pemberian Allah? Itu tidak gembeng-gembeng. Kita punya jantung ini berdetak. Yang saya ini sudah 3 tahun berdetak dan pernah istirahat. Istirahat 5 menit habis game over bunyikannya. Coba nyewa jantungnya Gusti Allah kilo-kilo ini. Di kokon sholat kan aneh kan. Ini loh, barang milik kita yang paling mahal itu ini otak. Habibie itu pernah diskusi dengan para insinyur engineering di Jerman. Bisakah manusia membuat otak?
dengan fungsi yang sama dengan otak manusia. Diskusi itu mengatakan bisa. Tapi untuk sebuah otak itu kalau nanti jadi besarnya satu bumi, terus kita manggon di satu otak itu mestinya bendanya sebesar bumi. Oleh Allah dikecilkan, satu dimasukkan sini. Inilah barang paling mahal. DKI harta sedemikian mahalnya ngomong sujud kok ngomong. Ya itulah. Tuh. Ngomong ayat Gusti Allah tersinggung. Ada ayatnya itu begini. Suatu ketika malaikat itu inspeksi ke neraka. Neraka sana inspeksi. Pas lewat di sebuah neraka yang namanya neraka Sakor, di situ banyak orang nangis memeras. Malaikat berhenti bertanya, masalah kamu di Sakor? Kenapa kamu kok masuk neraka Sakor? Mereka menjawab, oh naku minal musholin. Mereka berkata, malaikat kami dulu tidak pernah sholat. Langsung tambah cepat malaikat tersinggung Gusti Allah. Delok kabar kok wis dikei kenikmatan sedemikian besarnya diskusi sujud saja nggak mampu. Saya kira ini saja. Dan pembicaraan Isra Mi'raj itu semakin diilmiahkan jadinya semakin ilmiah. Itu ya sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.